Halo teman-teman, selamat datang di video Learn It by Semua Pintar. Dan hari ini kita akan belajar tentang matematika dasar 1, yaitu operasi bilangan. Nah, tapi sebelum itu, topik ini tuh sesuai untuk siswa sekolah dasar atau SD. Dan oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk melakukan operasi dasar, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi itu semua udah harus bisa ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk materi aja. Jadi, apa itu operasi bilangan? Operasi bilangan adalah proses matematika yang dilakukan terhadap satu atau lebih bilangan, atau kita bisa disebut sebagai angka, untuk menghasilkan bilangan yang baru. Operasi ini merupakan dasar dari hampir semua perhitungan dalam matematika. Jadi, contoh operasi nih seperti penjumlahan, pengurangan, itu termasuk operasi bilangan karena contohnya penjumlahan. Kita mengambil satu bilangan, dijumlah dengan satu bilangan lagi untuk menghasilkan satu bilangan lagi. Contoh operasi bilangan juga ada perkalian, pembagian, dan ini ada mungkin konsep baru yang teman-teman belum pernah dengar, yaitu pangkat dan kurung. Dan kita akan bahas pangkat dan kurung hari ini. Pertama itu ada operasi pangkat. Jadi operasi pangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Mari kita lihat contoh soal pertama nih, yang ada angka nomor 2 dan di atasnya ada angka 3. Ini kita disebutnya sebagai 2 pangkat 3. Berarti angka yang di bawah dulu, pangkat angka yang di atas. Itu artinya apa sih pangkat? Jadi artinya pangkat itu kita akan kali nomor di bawah sebanyak kali dari nomor yang di atas. Contohnya nih ya, ini kan ada 2 pangkat 3. Nomor yang di bawah itu 2, nomor yang di atas 3. Berarti kita akan mengkalikan bilangan 2 sebanyak 3 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2 yaitu 8. Soal kedua juga sama, 3 pangkat 4. Berarti kita akan kali 3 4 kali. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Dan ini ada 8 pangkat 2. Atau juga bisa disebut 8 kuadrat. Oke. Jadi 8 pangkat 2 sama 8 kuadrat sama aja. Dan artinya apa? Berarti kita akan mengkalikan bilangan 8 2 kali. Berarti 8 kali 8 sama dengan 64. Lanjut lagi kita ke operasi kurung. Jadi operasi kurung adalah tanda untuk menentukan urutan pengerjaan dalam suatu perhitungan matematika. Contohnya nih ya, kita ada kurung 5 tambah 3, kurung tambah 2. Karena ada kurungnya, kita harus menyelesaikan apa yang ada di dalam kurungnya dulu. Jadi di kasus ini adalah 5 tambah 3. Jadi kita selesaiin dulu nih yang di dalam kurung. 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, tapi kan 8-nya masih ada kurung kan? Kalau di dalam kurung hanya ada satu angka, kurung itu bisa dihilangkan. Jadi contoh di sini, kurung 8 kurung ditambah 2, kita bisa tulis sebagai 8 tambah 2. Karena di dalam kurung hanya ada satu angka. Oke, sama dengan 10. Soal berikutnya, 3 tambah 4 tambah kurung 5 tambah 9 kurung. Nah, ini kan ada kurung kan? Berarti kita harus selesaiin apa yang ada di dalam kurungnya dulu, yaitu 5 tambah 9 sama dengan 14. Jadi kita tulis lagi nih, 3 tambah 4 tambah. Itu jangan diubahin, jangan diapa-apain dulu. Tulis aja sama seperti sebelumnya. Jadi 3 tambah 4 tambah kurung 14. Karena di dalam kurungnya hanya ada satu angka, kita bisa coret kurungnya. Jadi 3 tambah 4 tambah 14 sama dengan 21. Soal selanjutnya nih, kita ada 2 kali kurung 2 tambah 2. Nah, ini kan teman-teman biasanya mengerjakan operasi seperti ini dari kiri ke kanan ya. Berarti langsung 2 kali 2 sama dengan 4, tambah 2 sama dengan 6. Tapi itu salah. Kenapa? Soalnya ada kurung. Ada kurung di 2 tambah 2, dan oleh karena itu kita harus selesaikan dulu kurungnya. Jadi 2 tambah 2 itu 4. Jadi kita tulis aja 2 kali kurung 4, karena di dalam kurungnya hanya ada satu angka, kurungnya bisa kita hilangkan, jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Ini kan hasilnya beda ya. Yang satu 6, yang satu lagi 8. Jadi teman-teman harus bisa hati-hati nih. Kalau ada kurung, pastikan kita kerjakan apa yang ada di dalam kurungnya dulu. Jangan kerjakan yang lain dulu. Oke, langsung lanjut saja ke urutan operasi. Jadi urutan operasi adalah aturan untuk menentukan mana yang dikerjakan dulu
dalam suatu perhitungan matematika. Jadi urutan operasi itu ada 2 aturan. Yang pertama itu urutan KPKS atau PEMDAS dalam bahasa Inggris. Jadi apa sih KPKS? Jadi urutan pertama adalah K atau kurung. Urutan kedua adalah P atau pangkat. Urutan ketiga adalah K atau kali bagi. Urutan keempat adalah susun atau tambah kurang. Aturan kedua, kalau ada lebih dari satu operasi dengan urutan yang sama, maka selesaikannya dari kiri ke kanan. Nah, mungkin ini teman-teman mungkin agak bingung di sini ya. Maksudnya kayak yang kita kerjain tuh yang mana sih? Maksudnya menentukan urutan tuh apa sih? Jadi kita langsung coba aja ke contoh soal. Contohnya seperti ini nih. 3 tambah 3 kali 4. Kan biasanya kita dari kiri ke kanan ya kerjainnya. Jadi langsung 3 tambah 3, 6 kali 4, 24. 24 kan? Tapi kenyataannya salah. Kenapa? Soalnya kita harus bisa lihat urutan operasinya. Contohnya ya, kita lihat dari urutan 1. Apakah ada kurung di sini? Nggak ada. Urutan kedua, apakah ada pangkat? Di sini nggak ada. Urutan ketiga, apakah ada kali atau bagi? Dan ternyata ada. 3 kali 4. Maka karena itu, kita harus selesaikan dulu nih 3 kali 4-nya. Jadi kita tulis aja 3 plus, terus kita selesaikan 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi 3 plus 12 sama dengan 15. Jadi apa yang kita bisa lihat sini teman-teman? Bahwa kita tuh mengerjakan atau selesaikan sebuah operasi sesuai dengan urutan operasinya. Jadi karena kali bagi itu urutannya lebih tinggi daripada yang susun, berarti otomatis kita harus mengerjakan yang kali bagi terlebih dahulu. Coba kita ke soal berikutnya. Ada 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 4 bagi 2. Nah, kita lihat sini nih, urutan pertama. Apakah ada kurung di sini? Dan di sini nggak ada kurung. Apakah ada pangkat? Ada pangkat di sini. Jadi, yaudah, pangkatnya kita selesaikan dulu. Dibuat jadi satu angka. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi, kita bisa tulis sebagai 8 tambah 3 kali 4 dibagi 2. Oke? Dan kita lihat lagi nih urutannya. Apakah ada kurung? Nggak ada. Ada pangkat nggak? Nggak ada sekarang. Soalnya 2 pangkat 3 kita udah ganti jadi 8. Apakah ada kali bagi? Ada. Tapi kenapa ada 2 ya? Ada 3 kali 4 sama 4 bagi 2. Nah, kalau gini kita masuk ke aturan 2. Karena ada lebih dari satu operasi dengan urutan yang sama. Kan kali bagi urutannya sama ya. Jadi ini ada 2 operasi yang urutannya sama. Maka kita selesaikannya dari kiri ke kanan. Berarti kita lihat nih. Yang posisi paling kiri itu ada di 3 kali 4. Dan oleh karena itu 3 kali 4-nya kita selesaikan dulu. Jadi 8 tambah 12 dibagi 2. Kita lihat lagi nih. Apakah ada kurung? Nggak ada. Apakah ada pangkat? Nggak ada. Apakah ada kali bagi? Iya, masih ada. 12 bagi 2. Yaudah, kita selesaikan dulu. Yaitu 8 tambah 12 bagi 2 sama dengan 6. 8 tambah 6 sama dengan 14. Coba kita ke soal selanjutnya deh. Di sini itu ada kurung, yaitu urutan pertama. Jadi, kita harus selesaikan apa yang di dalam kurungnya dulu. Yang lain, yang di luar kurung, itu kita abaikan saja dulu. Itu dibiarin aja. Ditulis lagi seperti sebelumnya. Jangan diganti. Jadi kita dulu nih, di dalam kurungnya saja. Oke? 24 minus 3 dikali 4 minus 3 kuadrat. Atau 3 pangkat 2. Kita lihat nih, apakah ada pangkat? Ada. 3 kuadrat. Yaudah, kita tulis lagi kurungnya. Seperti biasa, 3 kali 2 tambah, itu jangan diganti. Itu ditulis aja seperti biasa, sampai kurungnya udah nggak ada. Oke? Jadi, 3 kali 2 tambah kurung 24 kurang 3 kali 4 minus 9. Oke, karena 3 kuadrat itu 9. Kita lagi nih, apakah ada pangkat? Nggak ada. Apakah ada kali bagi? Ada, 3 kali 4. Yaudah, 3 kali 4 kita selesaikan dulu. Jadi, 2 kurung 24 minus 12, yaitu 3 kali 4, minus 9 kurung. Kita cek lagi, ada pangkat nggak? Nggak ada. Ada kali bagi? Nggak ada. Adanya cuma susun, tapi susunnya juga ada 2. Berarti kita dari kiri ke kanan. Jadi kita tulis lagi, 3 kali 2 tambah, itu lagi jangan diapa-apain, biarin aja. Kurung 24 kurang 12, itu 12. Tulis lagi, min 9. Dan kurungnya kita selesaikan lagi, jadi 3 kali 2 tambah kurung 3. Karena di dalam kurung hanya ada satu angka, kurungnya kita bisa coret. Jadinya 3 kali 2 tambah 3.
Kita cek lagi urutannya. Ada kurung nggak sekarang? Udah nggak ada, soalnya kurungnya udah kita hilangkan. Ada pangkat? Nggak ada. Hanya ada kali bagi, yaitu 3 kali 2. Yaudah, kita selesaikan dulu. 3 kali 2 itu 6, ditambah 3 yaitu 9. Oke, jadi sekarang mungkin teman-teman bisa coba sebuah latihan untuk urutan operasi. Dan ini contoh soalnya latihannya emang lumayan menantang, lumayan susah. Jadi untuk teman-teman yang bisa dapat jawabannya, mantap lah. Jadi yang mau coba dulu bisa di-pause videonya. Dan oke, kita langsung masuk ke pembahasan aja ya. Jadi ini supaya cepat, kita hafal dulu urutan KPKS atau PEMDAS-nya, yaitu kurung, pangkat, kali bagi, dan susun. Dan kita juga ingat bahwa kalau ada operasi yang sama, kita kerjanya dari kiri ke kanan. Oke? Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Ini emang lumayan panjang, tapi akan kita jabarkan satu persatu. Oke? Pertama, aku akan menulis soal ini seperti ini. Kurung 6 tambah 4 dibagi 2 kuadrat kurang 1 kuadrat minus 16 dibagi kurung 32 min 4 kuadrat kurung. Ini gak ada bedanya, cuma pangkatnya aku pakai simbol panah atas aja. Sama aja itu. Dua kuadrat seperti 2 yang di bawah dan 2 di atas sama 2 panah ke atas 2 itu sama aja. Itu 2 kuadrat. Oke? Nah, pertama kita dulu nih. Ini kurungnya ada 2. Tapi karena aturan yang kedua, kita kerjainnya dari kiri ke kanan. Berarti yang kita perhatikan dulu itu kurung yang ada di kiri. Yang 6 tambah 4 dibagi 2 kuadrat minus 1. Yang sebelah kanannya kita abaikan aja dulu. Maksudnya abaikan masih ditulis, tapi jangan diapa-apain. Oke? Jadi kita lihat di dalam kurungnya. Apakah ada kurung lagi? Nggak ada. Tapi adanya pangkat. 2 kuadrat. Udah, kita selesaikan dulu. Kurung 6 tambah 4 bagi 2 kuadrat, yaitu 4, dikurang 1 kurung. Dan yang lainnya, tulis seperti biasa, jangan diapa-apain dulu. Dan kita lihat, di kurungnya nih, ada pangkat nggak? Nggak ada. Ada kali bagi? Ada, 4 bagi 4. Yaudah, kita selesaikannya dulu. Jadinya, 6 tambah 4 bagi 4, yaitu 1, dikurangi 1, kuadrat minus 16, ya segala hal lah, yang di kanan. Dibiarin aja, nggak usah diganti-ganti, nggak usah diapa-apain dulu. Kita fokus ke apa yang ada di kurung. Selanjutnya, ada pangkat lagi nggak? Nggak ada. Ada kali bagi nggak? Nggak ada. Adanya cuma susun. Tapi karena susunnya ada 2, ada 6 tambah 1 dan 1 minus 1, kita kerjanya dari kiri ke kanan. Jadinya 6 tambah 1 itu 7 dikurang 1. Menjadi 6. Nah, karena kurung 6, sorry. Dan karena di dalam kurung itu hanya ada satu angka, maka kurungnya kita bisa hilangkan. Jadinya 6 pangkat 2 atau 6 kuadrat minus 16 dibagi kurung 32 minus 4 kuadrat kurung. Nah, ini kan kurung yang pertama udah beres. Jadi kita lihat lagi nih, di satu operasi ini. Apakah ada kurung lagi? Ada, kurung 32 kurang 4 kuadrat. Ya udah, berarti yang kita fokus itu aja. Yang lain di sebelah kiri, abaikan dulu, ditulisin seperti biasa, tapi jangan diganti. Jangan diapa-apain dulu. Jadi kita lihat di kurungnya, 32 minus 4 kuadrat. Kita lagi aturannya. Ada kurung lain nggak? Nggak ada. Ada pangkat nggak? Ada pangkat, 4 pangkat 2. Ya udah, kita tulisan lagi. Kurung 32 minus 4 kuadrat, yaitu 16. Dan kita balik lagi ke aturannya. Lihat, ada pangkat lain nggak? Nggak ada. Ada kali bagi? Nggak ada. Adanya cuma susun, yaitu 32 kurang 16. Jadi yaudah, kita selesaikan itu dulu. Jadinya 16. Dan karena di satu kurung itu hanya ada satu angka, yaitu 16, kurungnya lagi kita coret. Jadi kita dapat operasi 6 pangkat 2 dikurang 16 dibagi 16. Dan kita lagi urutan operasinya. Ada kurung lain nggak? Nggak ada. Ada pangkat? Ada, yaitu 6 pangkat 2. Jadi kita selesaikan dulu, yaitu 36 dikurangi 16 dibagi 6. Lihat lagi nih, ada kurung nggak? Nggak ada. Ada pangkat? Udah nggak ada. Ada kali bagi? Ada, 16 bagi 16. Jadi kita selesaikan itu dulu. Jadinya 36 dikurangi 16 bagi 16, yaitu 1. Jadi 36 kurang 1 sama dengan 35.
Dan jawaban akhirnya itu ya 35. Dan ya mungkin segitu saja untuk video hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat. Dan ya sampai jumpa di video berikutnya.